Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas kata preposisi atau kata depan kompleks. Kenapa kompleks? Karena terdiri dari dua bagian. Izza, izza. Bacanya izza. Huruf Z panjang. Izza, izza. Izza. Artinya disebabkan oleh atau karena. Ya. Ditulis dengan tanda hubung. Ya. Kata depan ini ditulis dengan kata hubung. Artinya disebabkan oleh atau karena, itu artinya. Terus bagaimana penyusunannya kalau kita menggunakan kata preposisi kompleks izza? Izza plus kata benda, kata sifat, atau kata ganti orang, atau kata ganti milik, kata ganti penunjuk, semuanya harus dalam kasus genitif. Kenapa? Karena kata depan kompleks itu, izza termasuk kasus genitif. Itu kata depan, tapi kata depan ini mempunyai makna, ya, mempunyai arti. Karena itu, setelah kata depan izza, harus apa yang kita menggunakan semuanya harus dalam genitif, kasus genitif. Terus supaya kita bisa melihat ya dalam kasus genitif dalam contoh kalimat ini. Di sini saya kasih tahu dalam kasus nominatif semua kata benda dan kata ganti orang, kata milik, kata ganti milik yang digunakan dalam nominatif dulu ya supaya kita tahu dasarnya apa ya, dasarnya apa. Hujan, dождь, masculine ya, masculine, dождь itu masculine laki-laki, dождь hujan. Terus saya, ya, itu kata ganti orang dalam nominatif, saya. Его mama, itu mamanya, kata ganti milik, ya, его, mamanya, ya, his mother. Его mama, itu nominatif. Mama feminine. Terus penampilan atau wajah. Wajah dan penampilan dalam bahasa Rusia sama. Внешность, внешность. Jadi внешность feminine. Cuaca buruk atau cuaca tidak baik seperti ada hujan atau salju atau ada banyak awan, itu плохая погода, плохая погода feminin. Virus corona itu satu kata dalam bahasa Rusia ya, satu kata. Coronavirus kalau kita dibaca, tapi coronavirus. Di sini satu kata terdiri dari dua kata ya, corona sama virus. Jadi dua penekanan di sini. Coronavirus, coronavirus, ya. Coronavirus, coronavirus atau virus corona dalam bahasa Indonesia. Terus flu grip, grip bahasa Rusia. Flu itu grip, double P. Double huruf P. Itu dalam nominatif, semuanya dalam nominatif. Sekarang kita melihat bagaimana kata-kata ini ya, yang nominatif berubah kalau kita menggunakan setelah kata depan atau kata preposisi izza yang mempunyai artinya ya, disebabkan oleh atau karena. Di sini contoh nomor 1, saya terlambat disebabkan oleh hujan ya. Due to, ya, due to kalau bahasa Inggris, disebabkan oleh. Bahasa Rusia izza, izza. Saya membaca, я опоздала из-за дождя, из-за дождя. Я опоздала kalau saya adalah perempuan, kata kerja diakhiri la. Kalau saya adalah laki-laki ya, jadi я опоздал. Diakhiri dengan L, past tense, ya опоздал. Из-за дождя. Pronunciation ini pengucapannya izza, izza. Double Z, izza. Я опоздала из-за дождя. Jadi дождя, ya, diakhiri ya.
Di sini dождь, hujan, masculine. Jadi tanda pelemah diganti huruf ya. Karena genitif, karena kasus genitif. Karena iza termasuk kasus genitif. Kadang-kadang juga iza bisa diterjemahkan sebagai demi ya. Saya datang ke sini demi ibu ya. Juga iza mama, demi juga bisa menerjemahkan seperti itu. Contoh nomor 2, kamu menderita karena saya, ya. Di sini present tense ya, kamu menderita present tense. Ты страдаешь из-за меня, Saya itu ya, nominatif, ya, nominatif ya saya. Tapi di sini genitif, karena sebelumnya ada izza. Jadi ya dalam genitif menjadi меня. Ты страдаешь из-за меня. Dia laki-laki datang karena atau demi ibu, ya, datang karena ibu atau datang demi ibu, sama artinya. Из-за, ya, itu past tense. Dia sudah datang, ya, diakhiri dengan L karena laki-laki. Он приехал из-за его мамы, ya, his mother, его мамы. Его, kalau nominatif, ya, nominatif, его мама. Kalau genitif menjadi его мамы, ya, feminin, huruf A terakhir dirubah dengan huruf U, ya, diganti dengan huruf U karena genitif. Terus contoh nomor 4. Dia kesel karena penampilannya atau dia kesel karena wajahnya. Ya, kalau ada jerawat atau apa-apa, dia kesel dengan dengan penampilannya, dengan wajahnya, atau karena, ya, karena atau juga disebabkan oleh wajahnya. Karena itu dia kesel. Present tense, ya, kalau kesel itu kata kerja refleksif, karena itu diakhiri dengan postfix ся. Jadi она расстраивается из-за ее внешности. Она расстраивается из-за ее внешности. Terus внешности, ya, di sini full point. Внешность, penampilan atau wajah juga. Wajah juga ada artinya. Внешность berjenis kelamin perempuan, ya, feminin. Karena itu tanda pelemah diakhiri dengan huruf i. Karena genitif, ya. Kenapa genitif? Karena sebelumnya ada izza. Nah, lagi contoh 5. Kita telah tinggal di rumah disebabkan oleh cuaca buruk. Atau kita tinggal di rumah, ya, we stayed at home. Karena kenapa? Karena cuaca buruk atau cuaca tidak baik. Мы остались kata kerja refleksif. Karena itu dalam past tense diakhiri dengan postfix, ya, dengan postfix se dan tanda pelemah. Остались, li itu akhiran kata kerja past tense untuk jamak, karena kita itu jamak, ya. Dan tambah postfix se tanda pelemah. Kenapa? Karena kata kerja ini refleksif. Karena itu мы остались di rumah, дома. Di rumah itu pengecualian dalam bahasa Rusia. Sebelum rumah tidak usah kata depan di. Kalau kita menggunakan di depan kata benda ini di menjadi v doме, tapi orang Rusia tidak bilang seperti itu. Tradisi bahasa sudah tetap, ya. Yang di rumah kita bilang doma aja, satu kata doma. Tidak menggunakan kata depan sebelumnya. Дома kita bilang di rumah. Мы остались дома disebabkan atau karena из-за
плохой погоды. Jadi kita melihat di sini cuaca buruk, плохая погода, feminin, плохая kata sifat, погода kata benda. Di sini плохая dalam genitif menjadi плохая menjadi плохой, погода menjadi погоды, ya. Di sini di kata sifat diakhiri dengan aya untuk genitif oi, ya. Di sini плох, плох. Tapi akhirannya lain. Dalam genitif oi, dalam nominatif aya, itu kata sifat, ya. Terus pagoda menjadi pagodi, cuaca. Плохая itu buruk. Karena kita sudah tahu, ya, dalam bahasa Rusia kata sifat dulu sebelum kata benda, ya, belum nominal. Dan lagi contoh nomor 6. Они работают дома из-за коронавируса. Jadi mereka bekerja di rumah karena virus corona, atau mereka bekerja di rumah disebabkan oleh virus corona. Mereka bekerja di rumah. Di rumah saya sudah jelasin, ya, itu satu kata дома. Tidak usah kata depan sebelumnya. Они работают дома. Они работают дома из-за коронавируса. Коронавируса dalam genitif. Membandingkan, ya, membandingkan. Nominatif virus corona, coronavirus, tetapi di sini penekanan, ya. Karena itu huruf ini dibaca a, huruf o dibaca a, ya. Jadi coronavirus, masculine, laki-laki, masculine. Mereka bekerja di rumah karena virus corona. Они работают дома из-за коронавируса. Коронавирус, nominatif, diakhiri dengan huruf mati, ya, huruf konsonan. Jadi tambah huruf a. Dalam genitif, ya, kalau kata benda berjenis kelamin laki-laki diakhiri dengan huruf konsonan, harus tambah huruf a. Itu genitif. Contoh yang terakhir, Anda tidak bekerja karena flu, ya. Anda tidak bekerja karena flu. Atau Anda tidak bekerja disebabkan oleh flu. Terus, вы не работаете из-за гриппа. Вы не работаете из-за гриппа. Гриппа kita membandingkan, ya, di sini nominatif grip, double p. Masculine, laki-laki, flu. Jadi diakhiri dengan apa? Dengan huruf konsonan. Dalam genitif tambah huruf a. Sudah ada pelajaran tentang kasus genitif untuk kata benda dan untuk kata sifat. Karena itu silahkan nonton lagi, ya, di channel ini. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Silahkan catat. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Anda bisa kirim nomor HP Anda via email saya. Email saya violeta@gmail.com. Jika Anda kirim nomor HP Anda via email saya bisa gabung Anda ke grup WA yang sekarang ada secara gratis. Di sana ada sangat menarik kegiatan, sangat menarik kegiatan kita. Kita membahas banyak peraturan bahasa Rusia, juga tes membaca. Anda bisa di sana bertanya saya langsung, ya. Kalau tidak mengerti bahan pelajaran, Anda bisa bertanya saya menjawab.
Sudah, terima kasih banyak, большое спасибо. Selalu ya, sehat selalu ya, walaupun sekarang ada coronavirus, tapi kita harus selalu sehat. Sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi. До свидания.